Kira-kira bagaimana Bante melihat hubungan antar umat beragama selama ini di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia kita harus merasa bersyukur. Perpecahan itu Ekonomi lagi lah iya ya. bukan karena beda pendapat, tapi Tapi beda pendapatan. Iya, ya. Bagaimana kalau perbedaan itu tidak dijaga dengan baik, Ya. kita tidak sadari ada beberapa orang yang menjadi korban dan Jadi kita nggak terluka. sadar. Ya, Iya. betul. Ini ada pertanyaan Bante, apakah manfaat dari berdana? Iya. Dana itu maksudnya Berbuat baik, membantu, sedekah. kalau ada ajaran yang paling menonjol dari Buddha itu kira-kira yang relevan saat ini kira-kira apa Bante? Cinta kasih sih. Cinta kasih. Cinta kasih universal. Itu benar-benar kalau makanya sering saya sampaikan di dalam Buddhis itu doanya hanya satu dan itu hanya satu kalimat itu. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Okay. Itu bagaimana cinta kasih kita seharusnya seperti cinta kasih seorang ibu kepada anaknya yang tunggal. Tidak hitung-hitung, iya, kepada anaknya yang tunggal. Bagaimana cinta seorang ibu? Luar biasa. Nggak pernah yang namanya menuntut balas jasa ataupun merasa berkorban. Iya. Kalau cinta kasih merasa berkorban itu belum cinta kasih. Itu filsafat daripada kasih sayang ibu kepada anak yang tunggal. Jadi metta karuna mudita upeka, cinta kasih, belas kasih, kasih sayang dan hati seimbang. Nah itu yang artinya menjadi nula yang bisa dipraktekkan siapapun itu saja di kehidupan sehari-hari, itu yang mendasar. Nah, yang benar-benar mendasar karena setiap orang sebenarnya perlu yang namanya cinta kasih. Semua orang ketika hidup dalam cinta kasih, disitulah perdamaian terbentuk kan. Kasih sayang, kemudian simpati, merasa berbahagia ketika melihat orang lain bahagia, turut ketika orang lain sedang menderita ya kita simpati, bukan empati. Ya kita seringnya kan merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Itu. Kalau Bante melihat sendiri ya di Indonesia ini kan kita heterogen ya, pemeluk agamanya juga luar biasa. Dan Buddha juga sebagai agama yang mendapatkan tempat yang baik di Republik ini. Kira-kira bagaimana Bante melihat hubungan antar umat beragama selama ini di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia kita harus merasa bersyukur walaupun berbagai agama, bahkan setiap suku itu satu suku aja agamanya bisa berbeda-beda dengan tradisi yang sama harusnya. Tapi kita bisa hidup berdampingan, itu adalah sesuatu hal yang harus benar-benar dijaga. Kita tidak menciptakan toleransi di Indonesia, tetapi kita harus menjaga toleransi. Karena Indonesia, Nusantara, sejak terbentuknya itu sendiri kan sudah negara toleransi sebenarnya. Karena yang memperjuangkan Indonesia itu bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tapi berbagai suku. Tetapi kan ada salah satu yang mayoritas misalnya. Tetapi dibentuknya negara Indonesia dari berbagai agama, tidak dibentuk satu negara agama. Nah, misalnya di negara-negara lain kan bisa saja dibentuk negara agama gitu. Dan kita hidup di berbagai agama, masuk kategori yang bisa hidup lebih tenang, dan kita bisa masih bisa dengan tenang beribadah. Walaupun mungkin sebagian di titik-titik tertentu saya yakin itu bukan karena alasan keagamaan atau ajaran agama. Ada saja lah ya. Ya, itu biasa lebih kepada ya beda pendapatan lah. Karena sulit, karena perpecahan itu ekonomi lagi lah ya. Bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini Bante ini memang komunikasinya luar biasa ya. Jadi memang kalau di kalangan NU ini sudah lumrah nih ya, dengan jok-jok seperti ini akan pasti sangat diterima nih di kalangan santri. Karena saya sendiri kan komunitas saya di Gus Durian ya. Oh gitu. Saya di Sumur itu salah satu Gus Durian Sumatera Utara. Dan kalau di Jawa Tengah teman-teman saya, bahkan anak-anak muda didik saya itu lebih banyak dari pesantren dan masjid. Karena
latar belakang dari keluarga saya sendiri, dari bapak saya itu Muslim, dari ibu saya Buddhis. Oh, jadi emang sudah terbiasa dalam lingkungan yang berbeda ya? Iya, bukan terbiasa lingkungan yang berbeda sih, tapi pernah menjadi korban di lingkungan yang berbeda. Menjadi korban. Iya, bagaimana kalau perbedaan itu tidak dijaga dengan baik? Iya. Kita tidak sadari ada beberapa orang yang menjadi korban dan Jadi kita nggak sadar. terluka. Iya, betul. itu. Nah ini kira-kira ini kan kalau di Thailand kan mungkin itu mayoritas ya. Yes, jadi mayoritas. Punya perasaan bagaimana antara kehidupan ketika Bante menimba ilmu kebudayaan di Thailand dengan mayoritas yang memang Buddhis, kemudian kembali ke Indonesia nih dengan mayoritas yang tentu agama Islam. Relasinya yang Bante rasakan ada nggak perbedaannya? Sebenarnya bukan merasakan perbedaan itu sih, justru malah merasakan mendapat tugas yang lebih besar ketika kita kembali ke Indonesia. Karena ketika di Thailand, hampir sebagian besar di sana banyak bante-bante. Iya. Bahkan tugas untuk dakwah di Thailand, untuk saya selama di Thailand itu nggak ada yang namanya tugas ceramah atau dakwah. Karena memang sudah Buddhis kan kebanyakan. Enggak, kalau di sana yang boleh berceramah itu hanya bante yang memang udah di standarisasi diangkat, dan nggak boleh masing asal-asal biku itu ceramah. Seperti Ustadz di Indonesia sekarang lah ya, siapapun aja berhak untuk naik panggung lah ya. Nggak boleh itu. Nggak boleh kan? Itulah salah satu mungkin suatu saat di Indonesia kalau bisa itu akan bagus ke semua agama. Oke, jadi di Indonesia pun juga kalau diterapkan ke bante-bantenya harus terstandarisasi juga lebih baik. Lebih bagus, dan itu bagi saya mungkin semua agama. Ya. Karena memang yang misalnya kiai-kiai yang benar seperti Pak Ustadz dan pada kiai yang memang benar-benar bisa mengajar, itu baru boleh. Kemudian qualified. Iya, sama. Saya dulu di sana kan sama sekali belum siapa-siapa gitu. Iya, dan di sana belum berhak ya? Belum berhak. Dan yang lebih senior, yang lebih mumpuni itu banyak sekali. Dan beliau pun tidak semua istilahnya dikasih untuk ceramah di umum. Kalau memang enggak yang bahasa kita sertifikatnya lah. Iya, gitu. Tidak terstandarisasi. Sehingga mereka belum ada sertifikasi. Dan di sana kan ada seperti pemerintahan para bantenya. Ada ya. Jadi memang. Di Thailand itu seperti di Vatikan. Ya. Jadi sistem kerajaan. Jadi ada rajanya bante itu ada. Rajanya bante ada ya. Yang mengeluarkan fatwa-fatwa atau aturan-aturan itu ada. Sama juga di Eropa itu ada keuskupan lah. Keuskupan itu nanti mereka menentukan siapa yang punya otoritas untuk menyampaikan ajaran gereja itu kepada gereja masing-masing. Nah, pas saya pendidikan di Thailand itu kan benar-benar di situ hanya belajar dan menikmati proses untuk pembelajaran jadi bante itu sendiri. Dan menikmati sekali. Dan menikmati karena kita banyak waktu untuk benar-benar berlatih. Berlatih untuk mendalam ilmu, untuk belajar dari para tokoh, para guru. Sedangkan kita di Indonesia begitu terjun kita punya kewajiban, sebenarnya bukan beban, kewajiban untuk membina umat pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Masyarakatnya banyak tapi tokohnya sedikit, sangat sedikit. Banyak ya. Nah itu problemnya mungkin. Problemnya kita di Indonesia. Sehingga sekarang ada nggak yang bante sebetulnya belum layak tampil untuk di muka tapi tampil karena harus untuk memenuhi kebutuhan umat kadang-kadang. Bahkan ketika di Indonesia kita baru jadi bante atau jadi santri aja sendiri, istilahnya harus pergi baca doa. Oh gitu. Maka harus menghafal. Sama seperti pesantren kita untuk masuk ke istilahnya samanera tadi, pelatihan tadi. Tempat pesantrennya. Pertama begitu masuk udah 1 buku, 2 buku harus hafal. Itu kan karena kita nggak ada yang lain, dituntut misalnya ada orang meninggal, ada orang sakit, ada apapun. Harus bisa baca. Harus bisa, artinya buku panduannya ya. Buku panduannya, dan kita nanti kalau baca nggak boleh pakai buku kan istilahnya kan. Wah boleh, cuman kan gengsi kan. Ya kita pemuka agama kan, walaupun lupa gengsi lah. Ya kan, kayak kita ustadz di kampung kalau nggak hafal tahlil itu kan ya malu lah. Malu lah. Sama seperti hal-hal seperti itu. Sama ya. Nah, kita di Indonesia gimana pun kita kan punya kayak tuntutan, loh kalau udah bante harus bisa semua dong. Betul. Bahkan ceramah pun kalau bante harus ngerti semua gitu. Nah, dan tantangan kita di Indonesia itu, dan tantangan yang kedua di Indonesia kan yang pintar bukan hanya bantenya, umatnya. Umatnya juga sudah. Bukan belajar tapi ngetes bantenya.
Itu saya rasa di semua agama ada. Iya, pastilah. Nah, bertanya itu bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk ngetes. Cuman ada ada hal yang saya bersyukur dan beruntung di situ. Ketika saya di pembelajaran di sana kan benar-benar hanya berarti untuk diri sendiri. Dan ketika saya kembali ke Indonesia, di situ saya melihat di sini kesempatan saya untuk mengabdikan diri saya kepada umat, bahkan kepada masyarakat, bahkan kepada Indonesia, bagaimana supaya generasi-generasi muda ke depan kita itu kualitas, paling tidak kualitas secara spiritualnya bisa lebih bagus. Ya, lebih bagus, mungkin lebih spiritual, dan setidaknya kita bisa hidup berdampingan bersama, walaupun kita dalam perbedaan itu. Saya merasa di situ saya harus andil karena saya hidup di Indonesia. Kalau guru saya yang di Indonesia dulu pernah bilang, kita sebagai biku di Indonesia, kita bukan hanya pengabdian diri kepada umat Buddha, tetapi kepada masyarakat Indonesia, agar kelak itu masyarakat Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah itu luar biasa, Bante. Kalau umpama di Islam itu kan mungkin ada kota spiritualnya. Seperti kita kalau haji itu kan ke Mekah. Bante kayaknya ini sudah hafal sekali nih Islam. Kayaknya kalau ditanya lebih bisa jawab di Islam daripada Buddha. Kalau di Buddha itu ada semacam kota ke India. sucinya. Jadi kalau bahasa Muslim kan haji. Kalau bahasa Buddhis itu Dhammayatra. Seperti napak tilas tempat suci. Nah, itu jadi ritualnya apa, Bante? Sama, mengunjungi tempat-tempat suci yang pernah menjadi tempat spesial bagi Buddha. Jadi tapak tilas ya? Ya, tempat kelahiran Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha, tempat pencapaian penerangan sempurna, tempat ngajar ajarannya dengan muridnya. Dan Mahaparinibbana atau meninggal. Itu kalau di India sama Nepal sekarang. India Nepal ya? Nah, karena Nepal itu tempat kelahirannya Buddha Pangeran Siddhartha sebelum jadi Buddha. Kemudian ada di Bodh Gaya itu di Bihar, kemudian ada Varanasi, ada pokoknya itu di daerah India, negara India itu jaraknya juga jauh-jauh kayak di Mekah juga, kalau mau ke gunungnya kemana kan jauh juga itu. Pasti gunung, Mbak. Jauh di sana juga masih sebagian masih yang di pelosok gitu. Iya. Kebayang ya bagaimana memang Buddha dahulu ya ketika memang dia pertapa itu kan memang di perjalanannya jauh sekali juga. Nah, di situ sebenarnya maknanya yang diambil dari tapak tilas itu kira-kira apa? Kalau kami kan di haji itu pasti ada sejarah bagaimana nafas Nabi Ibrahim dan sebagainya untuk perjuangan. Nah, disitulah pertama adalah di tempat kelahiran Buddha, di mana tempat itu terdahulunya tempat-tempat kerajaan yang makmur gitu loh. Makmur, tetapi dengan kekayaan, dengan segala hal yang beliau miliki, beliau merasa ini tidak cukup. Kalau hanya kekayaan secara materi, tapi spiritual nggak ada, maka sejarahnya Pangeran Siddhartha itu kan meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan, kedudukan, kursi semua, di antara orang sekarang berebutan kursi kan. Tapi dia justru malah meninggalkan kedudukannya yang udah pasti jadi raja. Betul. Gitu. Nah, dia meninggalkan itu. Kita belajar di situ bahwa setinggi apapun pencapaian cara materi kita, kalau tidak diseimbangi dengan pencapaian spiritual, maka kita mudah terjatuh. Betul. Dan itu yang memang akhirnya menjadi bukan personal branding ya istilahnya. Dia memang jadi kayak trademarknya Buddhis itu memang meninggalkan kemewahan. Betul nggak? Kesederhanaan, kesederhanaan. Lebih hidup sederhana ya. Tapi ingat, sederhana bukan berarti harus miskin kan? Nggak punya apa-apa juga. Nggak punya apa-apa. Ada cuman konsep hidup sederhana gitu. Nah, kemudian tempat mencapainya itu kan butuh perjuangan. Bahkan awalnya kan kita menjadi pertapa, penyiksaan diri, harus dikucilkan dari para pertapa yang lainnya, dianggap nggak sesuai, nggak tepat. Perjuangannya disitulah mencapai kesuciannya. Nah, berarti dalam pertapa tentu itu ada proses puasa juga ya, Bante? Ada, itu bahkan sampai bertahun-tahun tidak makan. Berpuasa kan? Berpuasa. Apa enggak? Berpuasa, tidak makan, tidak minum, bahkan hanya dijelaskan itu hanya beberapa gumpal butir nasi. Gitu. Sampai dia istilahnya konsepnya penyiksaan diri. Tetapi dia sadar, Pangeran Siddhartha sadar bahwa cara menyiksa diri itu nggak benar. Maka dia harus meninggalkan itu, harus nggak terlalu menyiksa diri, juga nggak terlalu malas. Kesadaran itu muncul
ketika terakhir dan disitulah momen Pangeran Siddhartha itu menjadi Buddha, mencapai Buddha. Berarti jadi pencapaian Buddha itu sadar. Maka saya pernah kalau sama Habib bilang udah sadar, udah Buddha. Gitu. Berarti Buddha. Jadi Buddha itu artinya yang telah sadar. Iya. Itu. Jadi dari situ kemudian untuk tempat pengajarannya, kemudian tempat meninggalnya Mahaparinibbana itu di India. Dan disebutkan di salah satu sutta di Buddhis atau di salah satu ayat itu bahwa dalam semasa hidup seseorang ketika bisa mengunjungi tempat-tempat suci atau tempat-tempat bersejarah itu atau tempat di mana Buddha dan para muridnya pernah berdiam di situ, istilahnya kita itu menambah keyakinan kita dan menciptakan kekuatan dari keyakinan kita. Ya, itu dari internal agama Buddha. Kalau bagaimana Buddha itu melihat ajaran agama lain kira-kira? Kalau Buddha sendiri melihat ajaran lain, karena saat Buddha ada itu sendiri ajaran udah sangat banyak, bahkan ribuan aliran ajaran di India. Buddha ketika suatu saat didatangi oleh seorang pertapa, dan dulu di sana juga rebutan murid kan itu loh. Oh ini murid. Ada juga ya rebutan murid itu ya. Oh dari zaman Buddha udah ada. Sudah. Guru ini paling bagus, kamu enggak. Guru ini paling bagus, kamu enggak. Ada satu pertapa tanya Buddha, terus yang paling bagus mana? Jadi Buddha menjelaskan ajaran apapun ketika itu mengarahkanmu pada hal yang baik dan benar, yang bermanfaat dan tidak melukai diri sendiri dan makhluk lain, maka ikutilah. Karena ajaran saya ini yang saya ajarkan itu hanya sebanyak waktu itu di hutan, sebanyak dia mengambil daun, ajaran yang saya ajarkan ini hanya sebanyak daun di genggaman saya. Sedangkan ajaran yang belum Anda ketahui dan belum saya ajarkan seperti yang di hutan banyak sekali. Jadi Buddhis memandang ajaran apapun, agama apapun itu seperti daun lainnya. Oke. Berarti kalau kita tarik kesimpulan banyak titik-titik sama nih antara sebetulnya ya banyak titik kesamaan ajaran Buddha dengan agama ataupun ajaran agama lain ya. Iya, karena pada dasarnya agama-agama yang muncul itu kan bisa dibilang revolusinya. Maka misalnya seperti banyak hal ketika saya belajar di agama Islam dulu dengan keluarga di bapak saya, kemudian saya belajar Buddhis, banyak hal-hal yang bisa saya praktekkan yang bahkan bersamaan gitu loh. Bersamaan misalnya yang paling simpel, paling sederhana, kedudukan atau status seorang ibu atau orang tua. Kalau di Muslim istilahnya siapa orang yang paling apa ya? Yang paling utama. Paling utama. Umpamanya kau. Kan harus menjawab ibu baru ayah. Bahkan kalau di Buddhis itu orang tua itu kalau bahasa palingnya itu mata pitaro, mata pitunang Brahma Citaro itu mother sama father. Mata pitunang Brahma mother father itu sebenarnya bahasa Inggris juga pengaruh dari bahasa Pali. Mother sama father. Jadi bahkan ibu di rumah itu ibaratkan Buddha di rumah. Berarti betapa besar emang kedudukan ibu itu ya? Iya, ibu dulu baru ayah. Maka kalau bahasa Inggris kan hello ladies and gentlemen. Iya, ladies dulu baru ladies dulu. Susahnya di Indonesia kan bapak ibu, harusnya ibu dulu, ibu baru bapak gitu. Nah kedudukan itu nanti kita usulkan Bang. Nah itu bahkan di Buddhis dosa terbesar atau kesalahan terbesar bahkan itu bisa membuat dirinya makhluk ke neraka yang paling rendah, itu adalah membunuh ibu. Itu sudah termasuk neraka yang paling rendah ya, paling terendah dan paling panas lah istilahnya. Paling nggak bisa ditolong lagi lah. Iya. Ibunya sendiri pun nggak bisa nolong lah. Nah, itu hal-hal seperti itu. Banyak sih kesamaan, cuman sebenarnya yang mempengaruhi, yang membedakan itu bahasa, tradisi dan bahasa. Buddhis dari tradisi India, Muslim dari tradisi Arab. Nah, tradisi inilah kadang-kala yang beberapa jadi membedakan bahasanya. Tetapi ketika kita telusuri, kita kaji, kan sama ini sebenarnya. Nilai itu universal sebetulnya itu. Lebih ke situ yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini ya. Iya, maka kita dalam hal diskusi atau pembelajaran kita perlu tahu mana yang banyak kesamaannya. Gitu. Kita nggak perlu banyak cari perbedaannya, tapi cari kesamaannya.
perlu juga tahu perbedaannya untuk menjaga supaya kita nggak menyakiti teman kita yang beragama lain. Betul. Nah, apa yang nggak boleh gitu. Luar biasa. Jadi memang penyadaran juga nih kita Bante luar biasa memberikan kita kesadaran kolektif bagaimana membangun bangsa ke depan memang perlu ada berdiri di atas common platform tadi ya. Nilai-nilai yang bersama tadi. Betul Bante ya. Gimana kolektif itu? Ya, karena memang kita berbeda dalam hal keyakinan, tapi kita tetap bersama dalam hal kebaikan. Kalau nilai-nilai kebaikan itu kita bisa jalankan bersama, bisa jalan bersama bareng-bareng walaupun nggak menjalankan hal yang sama dalam hal keyakinan, kita bisa loh berdampak positif bahkan bagi umat kita masing-masing gitu loh. Misalnya kita sebagai para pemuka agama, misalnya biasa saya sering sama Pak Ustadz, biasa saya sama Habib dan lain sebagainya. Ketika masyarakat melihat, oh ini pemuka agama aja bisa sama-sama, akur sama-sama. Iya, masuk kita harus bisa dong seperti itu di masyarakat, berdampingan, dalam pembelajaran dimanapun. Alangkah luasnya dunia ini. Gitu. Betul. Kalau saya sering bilang itu dunia ini sangat sempit sekali bagi orang yang tidak toleransi. Tapi dunia ini sangat luas dan mendapatkan tempat yang luas ketika kita toleransi dengan orang lain. Cakep. Ini karena status kita nih. Dapat orang lain kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Ya istilahnya gitu Pak Ustadz. Iya. Banyak kalau kita cari kesamaannya banyak. Banyak ya. Nah itu yang kita harus garis bawahi ya bahwa memang apalagi hidup di bangsa Indonesia ini tidak ada cara lain kecuali kita memang membuat semacam kerja-kerja bareng bersama ya. Untuk kemanusiaan, untuk kebangsaan dan sebagainya. Semua. Maka Indonesia sebelum Pancasila kan sebenarnya satu sila aja kan. Satu sila. Indonesia yang gotong royong. Ya. Maka ketika saya mempelajari itu, ternyata awalnya Soekarno membuat Indonesia yang gotong royong. Tapi dia bilang ini terlalu berat. Maka dibuat 3 dulu kan. 3 sila, masih berat ini, makanya 5. Dibuat 5, supaya ringan. Supaya ringan, yang ringan aja nggak dijalankan, apalagi yang berat. Gitu. Bante ini sudah azan nih, saya harus silahkan izin buka dulu. Bante. Buka dulu, yang biasanya buka dengan yang pahit-pahit. Sekarang? Tapi tidak semua yang manis-manis, tapi tidak semua manis yang menyehatkan, maka berbukanya dengan yang pahit. Kopi. Dengan kopi kita. Waduh, sebentar dulu ya, ini sudah azan nih. Ya, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi sahabat-sahabat saya yang menjalankan ibadah puasa. Masya Allah, wah, terima kasih sekali. Ini kita sudah hampir 1 jam ya, kita ngobrol-ngobrol dengan Bante. Tapi ini mungkin hampir terakhir nih Bante. Ini ada buku menarik ini. Oh ya. Coba bisa mempromosikan dulu, dan ini apa nih? Saya bacanya Askara. Ya, ini saya kasih Pak Ustadz dulu. Ini judulnya Askara Karsa. Jadi Askara Karsa itu cahaya kebaikan istilahnya. Askara Karsa ya. Nah, ini sebenarnya buku yang simpel sederhana yang saya buat hasil dari pertanyaan netizen. Oh, jadi pertanyaan di WhatsApp, di media sosial, di Instagram, di Facebook itu kemudian pertanyaan yang bagi kita lihat orang-orang pertanyaan konyol atau apa yang simpel, tapi kadang-kala mereka yang perlu butuh itu gitu. Karena yang mereka kan tahapannya belajarnya. Ya? Iya, betul. Nah, luar biasa nih. Mungkin nih pemirsa, saya mau bacakan satu lah ya. Mungkin untuk bisa menggugah nih daripada pemirsa, ini isinya apa. Ini ada pertanyaan, Bante, apakah manfaat dari berdana? Iya. Dana itu maksudnya? Berbuat baik, membantu, sedekah. Oh, sedekah? Sedekah. Oh, dana tuh maksud saya uang ya? Enggak apa. Jadi dana uang. Itu tenaga bisa, ilmu bisa, barang. Dana itu bahasa Palinya. Bahasa Pali. Oke, berarti Bante apa manfaat dari berdana? Nah, dijawab sama Bante ini dalam medsosnya itu ataupun dari quote-nya, pelaku kebajikan akan memperoleh umur panjang, kerupawanan, kuat, dan juga memperoleh kebahagiaan. Nah, begitu-begitu ya. Jadi simple tapi langsung praktis ya. Kebahagiaan ini luar biasa pemirsa. Jadi ini bisa didapatkan di mana Bante ini kira-kira? Sama saya aja sih bisanya. Oh, DM langsung ya. Gak ada dijual beli. Ya, terakhir Bante ini saya sekedar menyampaikan ya. Saya pernah tinggal di Pagesan juga Bante. Oh iya. Nah, saya justru malah melihat tokoh agama yang seperti ini
dari Thailand. Ya. Nah, mereka sering sekali tuh ada kunjungan-kunjungan ke Pakistan karena Pakistan lu bagian dari India kan? Iya, Dan itu banyak sekali tuh. Jadi peninggalan juga. Peninggalan Buddha di situs Gandhara yang jadi semacam kolaborasi para biku untuk bisa tapak tilas. Iya sih. Nah, kira-kira juga ke depan bisa nih nanti dari para Bante biku juga bisa berkunjung ke sana untuk bisa meningkatkan hubungan. Boleh tapak sekali. tilas itu saya tahu persis di mana tempat-tempat tapak tilasnya itu untuk bisa nanti kita bisa kolaborasi untuk tapak tilas. Iya. Insya Allah dengan Mata Hati TV juga bisa mengantarnya mudah-mudahan ya. Semoga. Itu di Taksila, kemudian di Swat itu bahkan usianya kalau tidak salah tuh Gandhara itu mungkin sebelum Masehi itu. Iya, sebelum itu kan. Betul ya? Setelah nggak lama setelah Buddha Mahavinibbana nggak ada itu, disitulah tempat seperti penghormatan. Tempat-tempat itu kan penghormatan para muridnya untuk Buddha. Sang guru ya, Buddha itu ya. Ya, itu hanya sebagai simbol penghormatan. Iya. Nah itu luar biasa seandainya bisa ada kerjasama antara penganut Buddha di Indonesia di sana untuk bisa kolaborasi nih. Iya. Siapa tahu kita bisa bikin tayangan nanti ya kan? Kita live langsung dari situs Gandhara Civilization di Pakistan mudah-mudahan. Ya baik Bante, ini mungkin tentang leadership nih Bante. Jadi Buddha dengan inspirasi dari pemuka agamanya Bante itu bagaimana untuk bisa menerjemahkan nilai-nilai toleransi di Indonesia dan juga apa yang bisa kita ambil hikmah dan leadership kebudayaan untuk Indonesia. Iya, kalau Buddha sendiri nilai-nilai toleransi lah, lebih kepada toleransi itu salah satu yang menonjol di Buddhis itu adalah pilar Asoka. Pilar Asoka itu pilar perdamaian yang dibuat oleh Raja Asoka yang pengikut Buddha, yang ini dari ajaran Buddha. Bahwa di Jadi situ Asoka itu sebetulnya nama raja. Itu saya tahu dari film aja. Tapi film itu betul, itu asli ada. ya. Raja Asoka yang punya ajaran Buddha itu sebagai satu nilai hidupnya. Disitulah dia berhenti berperang, berhenti untuk membunuh dan lain sebagainya, dan membuat pilar-pilar. Jadi kalau nanti Pak Ustadz ke India, di semua situs-situs India itu ada satu pilar yang atas itu biasa ada singa keempat itu. Iya, singa ya. Keempat, nanti di bawahnya itu ada tertulis, kalau terjemahannya bahasa Indonesia, barang siapa yang menghormati dan menghargai agama orang lain, bahkan ikut serta mengembangkan agama orang lain, di situ sesungguhnya engkau sedang mengembangkan agamamu sendiri. Dan barang siapa yang mencela, menghancurkan, merusak agama dan keyakinan orang lain, di situ pula engkau sebenarnya sedang merusak keyakinan dan agamamu sendiri. Nah, itu pilar Asokanya di situ. Pilar Asokanya. Nah, jadi kalau kita umat Buddha, justru salah satu sifat toleransi di Buddhis itu bagaimana kita ikut memberi kenyamanan, memberi ketenangan, perdamaian, bahkan perkembangan secara spiritual agama orang lain dengan ajarannya sendiri. Itu adalah kebajikan bagi kita. Dan itu memang sudah harus terinternalisasi dalam diri seorang Buddhis. Iya, dari seorang Buddhis, dan itu harus diajarkan, ditularkan kepada siapapun. Dan inilah kepemimpinan yang memang harus diterapkan. Harus diterapkan. Salah satu sifat cinta kasih, belas kasih, dan kasih sayang bahkan seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Ada yang namanya di Buddhis itu Dasaraja Dhamma, 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya memiliki cinta kasih, memiliki keadilan, memiliki kedermawanan, memiliki moralitas, memiliki banyak sampai 8 itu. 8 ya. Memang 8 nilai luhur seorang pemimpin. Pasti itu masyarakatnya makmur. Luar biasa, ini kita sudah bisa mendapatkan insight dan juga ilmu lah, hikmah termasuk dari Bante. Dira, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menambah kajian kita ya seputar Ramadan, tentang leadership, kemudian juga tentang spiritual yang diajarkan oleh ajaran Buddha. Pesan untuk kita semua nih, pemirsa Mata Hati. Dalam hal berjuang khususnya toleransi, jangan takut melangkah. Yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini adalah tentang perjalanan. Cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sekali pemirsa Mata Hati TV.
Dan mudah-mudahan segmen selanjutnya kita bisa kembali bersilaturahmi dan juga ngobrol santai dengan Bante. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Terima kasih, Bante. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.